kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepadanya bila pagi hari ini Tuhan sudah menolong kita semua sehingga kita dimungkinkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan segenap keluarga kita di rumah kita masing-masing. Biarlah kita akan menjalani seluruh rangkaian ibadah ini dengan penuh syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang selalu memelihara dan menolong kita. Saudara, mari kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah ini dengan segenap hati kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus melalui nyanyian ini.
Mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dan menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang sudah menolong kami dari hari ke hari sehingga kami boleh melewati sepanjang minggu ini dengan selamat. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau telah menolong kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa memohon Tuhan akan mempersiapkan hati pikiran kami supaya kami dapat beribadah dengan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kuduskan hidup kami, hati dan pikiran kami agar kami dapat memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau mempercayakan seluruh ibadah pada pagi hari ini dengan memulainya dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan pujian, dan biarlah pujian ini akan mengantarkan kita untuk mempersiapkan hati demi mendengar kebenaran firman-Nya. Sebab anugerah-Mu
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Jemaat GKMI Malang. Perkenalkan nama saya Palguno. Saya adalah rekan dari Pendeta Agus Wahyudi. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah tema Never Alone. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan bagi kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami di tengah segala kesibukan dan segala keterbatasan kami, di tengah suasana COVID yang saat ini kami boleh rasakan dan kami boleh alami, kami bersyukur karena Tuhan memberikan bagi kami kesempatan, sarana, prasarana, kemungkinan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, terhubung meskipun secara online, secara virtual. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri. Hari ini, kalau kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami menundukkan diri, taat kepada kebenaran firman-Mu, dan baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang namanya kesendirian adalah sebuah fakta yang menarik yang akhir-akhir ini semakin disadari keberadaannya. Peristiwa COVID-19 adalah sebuah peristiwa yang kita alami bersama. Kita setahun lebih mungkin ya, kita sudah merasakan bagaimana COVID ini mempengaruhi hidup seseorang, hidup bangsa kita, hidup keluarga kita. Kita merasakan bagaimana yang namanya kesendirian itu betul-betul terasa gara-gara COVID ini. Bapak Ibu sekalian, saya mengajar di sebuah sekolah di Semarang bersama dengan Pendeta Agus Wahyudi. Kami merasakan bagaimana yang tadinya kami mengajar itu bersama-sama dengan anak-anak di dalam satu kelas tatap muka, sekarang dibatasi oleh jaringan. Tadinya bisa melihat langsung, ngobrol langsung tampak, bahkan mungkin bisa pegang bahu, kita bisa menyapa anak secara sentuhan begitu. Sekarang rasanya susah. Kita merasakan bagaimana kita semua sendiri-sendiri di rumah masing-masing dengan gadget kita, dengan laptop kita begitu ya. Kita terhubung satu dengan yang lain dalam kesendirian kita. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, COVID ini mengubah dunia. Bagaimana yang namanya kesendirian itu terasa. Kita rasa bagaimana ada orang-orang yang sakit. Jika kita mengalami sakit COVID itu ya, kita merasakan bagaimana derita mereka salah satunya adalah karena kesendirian. Derita mereka bukan karena sakitnya saja, tapi bagaimana mereka sendiri tidak bisa dijenguk. Bagaimana mereka sendiri menghadapi masalahnya sendirian. Rekan-rekan sekalian, kalau boleh saya bersaksi sebentar, keluarga kami, bapak ibu saya bersama dengan kakak dan nenek saya, diizinkan Tuhan mengalami COVID ini sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka betul-betul tersiksa, bukan hanya karena mereka susah makan, bukan hanya karena mereka tidak bisa menelan makanan itu, tapi karena mereka tidak bisa dikunjungi. Mereka hanya bisa video call dan berkata, aku mengalami kayak begini, aku sakit tapi aku nggak bisa mengeluh pada siapa. Bapak Ibu sekalian, saya memiliki saudara yang juga terkena COVID ini dan meninggal. Dan betapa sedihnya kami ketika kami melihat bagaimana kami tidak bisa datang ke sana, ke tempat pemakaman untuk memakamkannya bersama-sama seperti bagaimana layaknya. Dan rasanya kesendirian menjadi sesuatu yang semakin terlihat, semakin terasa di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita mungkin terlebih dahulu menyaksikan ya sebuah tayangan lagu yang menggambarkan betapa kesendirian itu menyiksa, begitu ya. Seorang bernama Tori Kelly bersama dengan Lee Crane menyanyikan sebuah lagu yang menarik untuk boleh dilihat begitu ya. Mari kita saksikan bersama-sama.
Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'm hanging on by a thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle. I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door. Pain's creeping through the back. Fears crawling through the windows, waiting for them to attack. They say don't get bitter, get better. I'm working on switching them letters. But tell God I'ma need a whole lot of hope keeping it together. I'm smiling in everyone's face. I'm crying whenever they leave the room. They don't know the battle I face. They don't understand what I'm going through. Ya, sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana orang itu sendiri mengalami kesakitan, dan lalu kita hanya bisa berkata, tahan sebentar ya, tahan sebentar. Aku akan ke sana, aku akan menemukanmu, aku akan mendampingimu. Rekan-rekan sekalian, saya pikir kesendirian itu menakutkan. Kesendirian adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah kondisi yang ia dialami, dan ini adalah fakta, bukan hanya omong kosong. Ini menakutkan. Rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab hari ini menceritakan bagaimana kesendirian itu bukan hanya fakta yang dialami oleh kita saja, tapi Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, itu juga mengalami kesendirian. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Terambil dari Yohanes 16 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 32 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lihatlah saatnya datang. Saya ulangi. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata kesendirian itu juga dialami bukan hanya oleh kita, tetapi oleh Yesus. Yesus di dalam Alkitab yang kita baca mengalami yang namanya kesendirian, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Saudara sekalian, ini adalah sebuah kalimat yang dikatakan Yesus ketika dia mengalami sedih karena dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan disalibkan. Dan Yesus pada saat itu mengalami apa yang disebut orang dengan rasa tidak mau kehilangan begitu. Rasa di mana tidak terima, kayaknya bakal sendiri begitu. Dan memang itu yang dialami Yesus. Ketika dia berada di Taman Getsemani, itulah pergumulannya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan sebentar lagi akan mencoba mengenang, merayakan, mengenang gitu ya, bagaimana Yesus mengalami penderitaan demi penderitaan. Dan rekan-rekan sekalian dikasih Tuhan, dia tahu itu akan dialami. Oleh sebab itu dia berkata kepada murid-muridnya, kamu sekalian akan tercerai-berai, dan itu terjadi di Taman Getsemani. Kamu akan tercerai-berai, dan aku akan ditinggalkan sendiri. Rekan-rekan sekalian, bagaimana Yesus menghadapi kesendirian yang dialaminya. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menghadapi kesendirian yang dialaminya. Kita akan melihat bagaimana Yesus menghadapi kesendirian itu. Yesus memiliki cara pandang yang menarik. Yesus berkata, aku sepertinya sendiri, tapi aku tidak pernah sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, Yesus berkata, ya, sebuah kalimat yang menurut saya kayak sebuah kalimat permainan. Yesus mengatakan, kamu meninggalkan aku, tetapi aku tidak sendirian. Di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-32, kamu meninggalkan aku seorang diri, tetapi aku tidak seorang diri. Wah, ini menarik ya. Kalimat ini di dalam bahasa asli tampak jelas menarik lagi. Yesus mengatakan kamu pergi kemana-mana, lari kemana-mana, dan kamu menyebabkan aku seorang diri.
Tapi sebenarnya aku tidak seorang diri. Oh, itu sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa menarik? Karena orang melihatnya dia sendirian, tetapi dia merasa tidak sendirian. Wah, ini sesuatu paradigma, sebuah cara pandang yang berbeda tentang kesendirian. Orang lain boleh menilai saya sendiri, tapi saya tidak lagi sendiri. Jadi sebuah paradigma menarik ya Bapak Ibu. Dan hidup ini sebetulnya adalah sebuah peperangan paradigma, kalau saya boleh katakan. Orang hari demi hari mencoba memahami dunia hidup ini dengan berbagai paradigma. Contoh ketika dia kehilangan sesuatu, dia bisa merangsang ketika paradigmanya ada di sebuah pemikiran bahwa ya aku kehilangan berarti aku terlepas dari dia, aku tidak bisa ketemu dia lagi. Tapi kehilangan bisa menjadi penghiburan ketika paradigmanya menjadi begini. Iya, lebih baik kita berpisah saat ini, tapi kelak kita ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Ini permainan paradigma. Dan Yesus memiliki paradigma yang menarik. Yesus mengatakan, kamu mikir aku sendirian, tapi aku tidak sendirian. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, banyak orang dalam kesendiriannya lelah. Dia berpikir dia sendirian, lalu dia mengambil jalan pintas. Karena beban begitu berat. Di Korea Selatan, ada sebuah jembatan. Jembatan ini cukup terkenal, karena di jembatan ini ternyata ada banyak orang melakukan bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa sendiri. Karena apa? Karena dia merasa berat hidupnya. Saudara, sampai pemerintah akhirnya memberikan banyak tulisan di jembatan itu. Tulisan-tulisan, kalau dilihat di jembatan itu ada banyak tulisannya isinya penghiburan yang mengatakan kamu nggak sendirian. Sampai pemerintah Korea Selatan membuat patung persahabatan. Patung di mana ada orang duduk dan ada orang di sampingnya yang memeluk dia dan berkata, kamu nggak sendiri. Saudara sekalian, ini sesuatu yang menarik. Sebuah peringatan untuk orang-orang Korea, pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Saudara sekalian, saya pikir kadangkala hidup ini membuat kita berpikir tentang masalah. Tapi kadangkala kita lupa bahwa dalam menghadapi masalah itu, kita tidak seorang diri. Ada Allah yang beserta kita. Yesus berkata, kalian menyebabkan aku tampak seorang diri. Tapi kamu salah kalau kamu pikir aku seorang diri. Karena apa? Aku tidak sendirian. Karena Allah itu menyertai aku. Aku pada hakikatnya tidak sendirian. Saudara, kita harus memahami fakta ini. Fakta bahwa kita tidak sedang berjalan sendirian. Ada banyak orang berpikir, rasanya aku tidak dikasihi. Rasanya hidup ini berat. Rasanya saya ini berjalan melangkah kayaknya kok nggak ada teman begitu. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya ada Tuhan yang terus menemani, terus menyertai. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, paradigma ini adalah sebuah cara pikir yang Yesus itu ingin tunjukkan kepada para murid, bahwa kamu tidak sendirian, bahwa kamu berpikir sendiri, tapi kamu tidak sendiri. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 20, Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu artinya apa? Artinya kita tidak pernah sendiri. Nah saudara, lalu kenapa kadang-kala kita boleh merasa sendiri? Rasanya kok kita ini sendirian menghadapi masalah yang memang real ini. Dan rasanya semua orang lagi tidak bisa peduli saya. Saya menghadapi masalah ini, sakit ini.
beban ini sendiri. Kenapa? Saudara, Yesus punya cara pandang menarik. Yang kedua, kita renungkan, Yesus itu melihat kesendirian itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk menikmati Allah. Kata yang dipakai di sini menarik. Kata yang dipakai di sini itu begini. Kamu menyebabkan aku sendirian. Kamu meninggalkan aku sendirian. Tetapi aku tidak seorang diri. Karena Allah menyertai aku. Saudara, kata menyertai itu memakai sebuah bentuk kata aktif. Kata menyertai itu diartikan bukan seperti seorang yang berjalan di depan, lalu kemudian yang menyertainya di belakang. Bukan. Menyertai ini dalam pengertian bahwa dia ada di depan, dia ada di samping, dia ada di belakang, dia ada di dalam, dia ada di atas, dia ada di bawah, dia ada... Bapak Ibu sekalian, aktif sekali dia ada bersama kita. Saudara, Yesus tahu bahwa kesendirian adalah sebuah kesempatan untuk merasakan betapa Allah itu aktif menyertai dia. Kesendirian adalah sebuah kesempatan di mana aku boleh mengalami pertolongan Allah yang dikatakan sama Bapak Pendeta, atau sama orang lain, atau sama siapa saja. Tapi kali ini, aku mengalaminya. Karena kan sekalian yang dikasih Tuhan, kadangkala kita tidak sadar ketika kita tidak mengalami. Kita mungkin tahu, tapi kita tidak sadar. Tapi pada saat kita mengalami, kita jadi sadar. Kita jadi bisa menikmati kesendirian. Dalam kesendirian itu kesempatan bersama dengan Allah. Kesempatan pertolongan Tuhan. Saudara, kita sering mendengar kata Allah menolong kita. Allah tidak tinggalkan, seperti poin saya yang pertama tadi. Kita sering mendengar. Tetapi bahwa kita merasakan Allah bersama. Saat kapan? Saat kita mengalami masalah. Atau saat kita mengalami sendirian. Saudara, kesendirian adalah kesempatan di mana kita bisa duduk tenang mengalami Tuhan. Kembali saya saksikan, waktu kakak saya mengalami sakit COVID ini. Saya bertanya sama dia, apa pengalamanmu waktu kamu sakit seperti ini? Dia mengalami, di dadanya dia mengalami sesak gitu, Bapak Ibu sekalian. Waktu dia bilang, betapa manusia itu rapuh, dia cerita. Ternyata diambil sedikit aja, dikasih putih sedikit saja di dada, itu berat rasanya. Terus apa yang kamu alami? Saya cerita begitu, saya tanya begitu. Dan kakak saya cerita, justru di tengah saya sendiri, di kamar itu sendiri, saya punya kesempatan merenungkan Tuhan. Saya punya kesempatan untuk buka Alkitab dan baca banyak buku rohani. Dia minta saya kirimin buku. Saudara sekalian, kadang-kala yang menarik adalah saat kita mengalami kesendirian. Saat kita rasa kayak ditinggalkan. Saat kita rasa mengalami masalah. Saat itu, kita merasakan Allah yang aktif itu. Selama ini kita tahu Allah itu bersama kita. Tapi Allah yang aktif itu kita rasakan saat kapan? Saat kita mengalami masalah dan kita kesendirian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dalam kesendiriannya, dia jadi mengalami, merasakan Allah yang aktif itu. Allah yang aktif menyertai itu, sehingga dia tidak merasa sendirian. Saudara sekalian, banyak orang mengeluh ketika dia sendiri. Tapi ada banyak orang diberkati justru ketika dia mengalami masalah dan rasa sendiri. Saya boleh berkisah tentang seorang yang bernama Henry Nouwen. Henry Nouwen adalah seorang penulis yang sangat terkenal. Dia seorang doktor. Dia seorang yang sangat pintar. Dia suatu kali ingin merasakan pertolongan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kapan dia mengalami dan dia bisa merasakan pertolongan Tuhan itu di dalam hidupnya? Saat dia pergi ke sebuah tempat, di mana di sebuah tempat itu
Dia pergi menolong orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan saat keheningan, karena waktu orang yang berkebutuhan khusus itu, orang yang tidak bisa bergerak bahkan ngomong aja susah. Dalam keheningan dan dalam kelelahannya ketika dia membersihkan tubuh itu, membersihkan tubuh orang itu, dia merasakan, dia belajar memahami bahwa Allah tidak tinggalkan. Sebenarnya saya pikir ini adalah sebuah kesempatan kalau kita mengalami yang namanya kesendirian. Kadang-kala Allah banyak berbicara kepada kita, tapi kita tidak mendengarkannya. Karena apa? Karena kita sibuk mendengarkan yang lain. Tapi saat kita mengalami masalah, kita tercabut dari diri kita. Tercabut dari kesenangan kita. Dan kita jadi memiliki kesempatan merenungkan Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan. Mewaspadai pertolongan Tuhan. Saudara, kesendirian adalah kesempatan. Masalah itu adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Hal yang terakhir, hal yang ketiga. Saudara, Yesus melihat kesendiriannya ini adalah sebuah cara untuk hidup memuliakan Tuhan. Untuk supaya orang lain diberkati. Saudara, hidup adalah hidup misi. Yesus tahu bahwa hidup adalah sebuah misi. Kadang-kadang kita berpikir hidup itu adalah untuk diri kita. Ada banyak kisah Alkitab yang kita selesaikan ketika kisah itu berakhir dengan berkat. Contoh, dalam kisah Daniel, di dalam gua singa, akhir dari cerita yang seringkali kita kisahkan pada anak kita adalah bahwa Tuhan menolong Daniel dari singa. Kita berpikir bahwa Tuhan menolong Daniel dari singa itu adalah akhir dari kisah Daniel di gua singa itu. Tetapi kalau kita baca baik-baik, akhir dari kisah itu bukan itu. Akhir dari kisah itu adalah Raja Darius berkata, "Terpujilah Allahnya Daniel." Saudara, kadang-kadang kita berpikir dalam ajaran-ajaran kita dan dalam hidup kita itu sampai berakhir pada saat kita diberkati, selesai gitu. Kita lupa bahwa diberkati atau yang kita pikir tidak diberkati itu sebetulnya adalah hidup yang harusnya berakhir pada biar seluruh dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Yesus mengalami kesendiriannya dan dalam kesendiriannya dia berkata, supaya kamu dikuatkan, supaya kamu diberkati. Saudara sekalian, kalau kita mengalami dan diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang buruk, menurut kita ya, maka izinkan hal yang ketiga itu, prinsip Yesus ini menjadi teladan untuk kita. Supaya ketika saya mengalami sesuatu yang buruk, saya pandang buruk, sesuatu yang berat, saya belajar tahu cara seperti ini. Dan saya belajar menghidupinya dengan baik. Supaya apa? Supaya banyak orang tahu bahwa Yesus menguatkan saya. Supaya banyak orang tahu bahwa Yesus itu ada. Saudara, bagaimana iman itu jelas dihidupi dalam kesaksian-kesaksian begitu. Iman itu jelas dihidupi saat apa? Saat orang yang mengalami itu mengalami penderitaan dan kita lihat sendiri. Dan pada saat kita lihat sendiri bagaimana orang menjalani penderitaannya dengan tetap takut Tuhan. Maka itu jadi kayak semacam penguat buat kita yang melihat. Saudara, bukankah ini prinsip Yesus? Yesus mengalami ini dan menjalani itu dalam takut akan Tuhan. Dia mengalami penderitaannya dengan tetap taat, kata Filipi. Dan dengan begitu kita semua melihat dan kita semua dikuatkan. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita mengalami semua hal termasuk kesendirian dan hal yang berat yang kita hadapi, bagaimana kita bersikap? Kiranya hidup kita menjadi kesaksian.
kiranya hidup kita dan kesempatan kita mengalami kesendirian, penderitaan, menjadi sebuah pengalaman yang bisa menolong orang lain. Siapa yang bisa menolong orang yang mengalami derita? Orang yang sudah mengalaminya. Kenapa kita percaya Yesus mendengar derita kita? Karena Yesus pernah mengalami derita kita. Dia pernah mengalami apa yang kita alami. Dan dia menang. Maka dia tahu beratnya derita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menguatkan kita saat kita menghadapi penderitaan. Ayo kita belajar seperti Yesus menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bagian firman Tuhan. Baik hamba yang berbicara maupun jemaat sekalian yang mendengar. Boleh diingatkan oleh bagian firman Tuhan. Oleh teladan-Mu ya Yesus. Ajar kami ya Tuhan. Untuk kami boleh memiliki sikap. Untuk kami boleh memiliki paradigma. Untuk kami boleh memiliki sebuah semangat memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami saat kami mengalami penderitaan yang kami hadapi. Terima kasih untuk bagian firman-Mu. Ajar kami selalu bersyukur. Ajar kami memandang hidup ini sebagai sebuah kesempatan memuliakan nama Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Malang ini. Tuhan kiranya memberkati jemaat ini. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini. Memberkati setiap jemaat. Memberkati mereka yang mungkin dalam minggu-minggu ini mengalami beban yang berat. Tuhan, Engkau tolong setiap kami. Engkau yang tahu masalah kami. Kadang orang tidak tahu, kami mengalaminya sendiri. Tapi kami tahu dan diingatkan, kami tidak sendiri. Kami bersama Engkau Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan mari Engkau sembuhkan. Tuhan berkati juga jemaat yang minggu-minggu ini mungkin menghadapi problema di dalam keluarganya. Tuhan mari beri jalan keluar. Tuhan juga tolong berkati setiap kami yang mungkin masih pelajar, yang menghadapi banyak tes minggu-minggu ini. Tuhan mari berkati kami. Tuhan kami berdoa juga untuk pemerintah negara bangsa kami. Di tengah suasana COVID ini, berdoa supaya diberikan hikmat bijaksana, mendistribusikan vaksin dengan tepat. Dan Tuhan tolong pulihkan kondisi negara kami. Kami rindu Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan nyata, kami lihat, dan kami bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.
saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Biarlah kita sekalian akan terus merenungkan akan kasih dan kemurahan Tuhan yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan kita. Kita akan senantiasa hidup saling menguatkan satu dengan yang lain supaya dalam situasi yang tidak mudah ini kita akan tetap setia dalam melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan terus mensyukuri akan kasih-Nya dalam hidup kita. Saudara, manfaatkan waktu dan kesempatan untuk kita saling menasehati, saling menguatkan, saling menghibur, supaya kita semua terus setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.